Hai semuanya, untuk di video kali ini aku mau coba jelasin mesin RF ya. Di sini ini tampilan pertama ketika kita benar-benar baru nyalain mesinnya. Enter, lalu ketika kita klik enter di sini akan ada pilihan apakah kita mau memilih untuk kavitasi, tripolar atau multipolar. Untuk kavitasi, kita nyalain pencet kavitasi, lalu di sini kita bisa pilih modelnya mau yang A, B, C. Lalu di sini dari waktunya dan di sini powernya ya. Kita contoh aja untuk level 1 pencet start. Pastinya ketika aku nyalain ini di video kalian nggak akan kedengeran ya seperti apa sepertinya sih ya. Cuman aku coba aja kasih perbedaan. Yang pertama mode A. Aku nggak tahu kedengeran apa enggak ya, tapi dia lebih seperti putus-putus ya. Putus-putusnya lebih lama. Ini lebih cepat. Dan ini lebih paling cepat ya. Jadi ada A, B, C, D. Kalau D itu dia paling cepat. Kalau diaplikasikan ke kulit ini dia tidak ada apa ya, seperti ada suara ngik 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 seperti itu ya. Itu di kuping mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman. Lalu yang berikutnya ada yang tripolar. Tripolar itu seperti ini, fungsinya RF. Nanti akan aku jelasin satu-satu. Nah, di sini kita bisa setting mau powernya seberapa. Nah, yang berikutnya kita punya multipolar ya. Berikutnya kita punya multipolar, di mana dia punya besinya di sini dia ada beberapa ya. Jadi ini biasa digunakan untuk area badan. Bisa nggak untuk wajah? Bisa aja sih, tapi lebih nyaman sepertinya pakai yang tripolar. Itu bebas ya, karena besar kecilnya ini ujung handle dari RF-nya itu menentukan aja sih area yang lebih besar atau area lebih kecil seperti wajah dibandingkan untuk area seperti perut. Ya, kebayang kalau misalnya handle-nya kecil tapi dikerjakan untuk area perut pasti takes time ya. Nah, di sini kita udah bisa lihat mesinnya sudah nyala ya. Mesinnya sudah nyala dan tinggal diaplikasikan ke badan saja. Yang berikutnya ini ada tripolar. Tapi untuk mesin ini dia colokannya kan hanya dua, kanan dan kiri saja. Jadi harus diganti salah satu colokannya nih. Kan sama ya. Sama-sama ada 3. Jadi tinggal ditukar saja yang mana yang mau digunakan. Kita bisa tes. Lalu dia menyala seperti ini ya. Seperti biasa powernya bisa di set mau seberapa. Pastinya sebelum kita melakukan treatment ke klien, bagian area yang mau kita lakukan RF harus kita pakaiin gel dulu. Contoh ya, ini contoh aja. Nah, ini untuk contoh saja ya. Jadi kalau dari untuk gelnya nggak perlu pakai yang seperti canggih-canggih gimana ya, pakai gel kosong aja ya. Ini kalau sudah hangat dirasakan di kulitnya, kalau sudah sesuai dengan kenyamanan klien baru kita coba ya aplikasi. Nah, pada saat pengaplikasian gerakannya hanya memutar saja ya. Untuk area tangan sebenarnya sih di sini ya, kalau lengan ya. Jadi lengan bagian dalam. Nah, yang mau aku lebih tekankan itu sebenarnya dari segi fungsinya. Fungsi RF itu apa sih? Dia mengencangkan kulit ya, mengencangkan. Jadi otomatis lingkar dari tubuh atau bagian yang dikerjakan itu biasanya akan lebih mengecil sebelum dan setelah treatment. Ya, kalau misalnya RF ini tidak mengurangi berat badan. Jadi jangan berharap sekali treatment misalkan langsung turun 1 kilo dan sekian. Treatment RF atau slimming kavitasi di sini harus diimbangi dengan pola hidup dan pola makan yang baik. Artinya dari segi makanan atau olahraga itu harus dijaga. Untuk target kita, misalkan tanggal 1 Mei dia melakukan treatment, lingkarnya itu lingkar lengan ya. Kita cuma ngomong aja lingkar lengan misalnya 5 cm ya, nggak mungkin 5 cm ya. Misalkan 5 cm, lalu setelah treatment turun nih jadi 4 cm. Nah, di tanggal 14 Mei alias 2 minggu kemudian ketika dia datang diharapkan paling tidak lingkarnya itu masih 4 cm. Jangan sampai malah ketika dia datang di treatment kedua lingkarnya sudah menjadi lebih besar, lebih sulit pengerjaannya dan bisa dibilang ya kurang sukses sih, kurang sesuai planningnya. Seperti yang tadi aku jelasin juga, kalau untuk RF atau slimming treatment ini harus diimbangi dengan pola hidup dan pola makan yang baik. Ya, tingkat pain tolerance atau hangat kenyamanan klien itu setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau kita udah contohin yang
apa yang tripolar, 1 2 3 tripolar di sini ya. Ini kalau di sini ya hangat ya, cuman ya pastinya aku tidak bisa mentransfer ke kalian untuk rasa hangatnya seperti apa ya. Nah, berikutnya kita mau coba yang pilih kavitasi untuk area perut ya. Untuk pengaplikasian alat kavitasi ini dan RF dipastikan jangan mengena ke tulang ya, karena ini bukan untuk tulang, lebih untuk area bagian bawah, jangan di yang area tulang ya. Di paha juga bagian dalam, bukan paha luar ya. Kavitasi itu sangat mudah pengerjaannya, tinggal kita set power lalu tinggal kita nyalakan saja. Nanti otomatis akan terdengar sedikit suara ya. Suara aku nggak tahu mungkin terdengar apa enggak ya, yang pasti kalau di sini sih kedengeran. Cuman memang dia kurang nyaman di kulit ya, di kuping, di telinga memang kurang nyaman ya. Nah, seandainya nih kena area tulang, itu efek sampingnya apa? Nggak akan ada efek samping membahayakan sekali, tapi biasa kurang nyaman aja, dan kadang-kadang itu bisa seperti cekit-cekit ya, jadi kayak sakit kepala lah, tapi tidak akan membahayakan dan berkelangsungan lama. Sekali lagi aku infoin kalau untuk alat RF ini bukan untuk mengurangi berat badan, tapi dia lebih untuk mengurangi lingkar tubuh dari si klien, dari pasiennya. Itu aja dulu untuk video kali ini. Misalkan ada yang mau ditanya, welcome banget, aku terima banget dan gratis kok ya. Jangan lupa follow Instagram aku. Sebenarnya tujuan dari pembuatan video ini, aku itu bener-bener cuman pure sharing sih. Aku bukan mau gimana, karena banyak banget teman-teman yang nanyain hal yang aku nggak menjelaskan satu persatu. Itu tujuan utamanya sih. Semoga berguna. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Thank you semuanya. Jangan lupa di share, like, dan komen. Bye bye.